Dia tidak bersamamu. Tidak, Nyonya. Tadi sore aku langsung pergi dari apartemenmu karena ada keperluan. Pak Elliot tidak menghubungiku lagi. Aku menghela napas mendengar jawaban Rick di seberang telepon. Setelah melirik ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 11 malam lewat beberapa menit, aku berkata, bisakah kau menghubungi nomornya sekarang? Aku sudah mencoba menghubungi, tapi tidak diangkat. Apa yang terjadi? Apakah Pak Elliot marah? Iya, ujarku pelan, dia tidak kunjung kembali ke sini. Aku khawatir. Ya sudah, aku akan mencoba menghubunginya. Terima kasih, Rick. Setelah mengakhiri teleponku dengan Rick, aku pun meletakkan ponselku ke atas meja ruang tamu. Aku duduk di sofa dan memilih untuk tetap menunggu Elliot dan berharap dia segera kembali ke sini. Tidak akan kusangkal betapa merasa bersalahnya aku pada Elliot. Jujur, aku sangat takut melihat Elliot marah, tetapi aku sungguh tidak bermaksud membuatnya marah sampai seperti itu. Aku tahu ini salahku. Seharusnya aku bersikap seperti yang kurencanakan dari awal, berhati-hati dan tidak langsung mendesak Elliot. Namun, setelah dia mulai membahas tentang seniman, ketika dia menghampiriku di dapur, aku terdorong untuk melontarkan semua pembicaraan itu. Keliru aku karena tidak memperhitungkan pengendalian keadaan. Dia mungkin memang benar, aku terlalu ikut campur. Semua yang Elliot katakan dengan sangat mengancam, selain membuatku takut, juga membuatku tersinggung dan merasa bahwa peranku tidak penting baginya. Tapi rasa bersalahku jauh lebih besar. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang bisa aku campuri sesuka hati. Hanya saja, aku merasa prihatin dengan apa yang terjadi pada Elliot dan Louis. Apalagi Elliot adalah suamiku sendiri. Aku pikir jika Elliot mau membicarakan segalanya baik-baik dengan Louis dan ibunya, itu dapat memperbaiki masalah mereka di masa lalu. Dengan begitu, Elliot juga bisa berdamai dengan masa lalunya dan membaik dari traumanya. Itu yang aku pikirkan. Namun aku seharusnya sadar, itu tidak semudah yang kupikirkan. Elliot dilingkupi trauma dan mungkin juga dendam, bagaimana aku bisa seenaknya menilai kalau berdamai akan semudah itu? Aku tetap duduk di sofa ruang tamu sembari melamun memandangi ponselku, berharap benda yang kuletakkan di atas meja itu menunjukkan notifikasi adanya telepon atau pesan masuk dari Elliot. Hingga ketika aku nyaris ketiduran di sofa, tiba-tiba saja aku mendengar suara ketukan pintu. Bukan ketukan yang keras, justru pelan dan agak lambat. Entah orang yang mengetuk itu tak punya tenaga untuk mengetuk lebih keras, atau memang sengaja mengetuk seperti itu. Aku pun berdiri dan segera berjalan menuju pintu. Awalnya aku membuka pintu sedikit saja, menciptakan celah untuk bisa mengintip dulu siapa yang datang. Sejujurnya, aku sangat berharap itu adalah Elliot, tetapi ternyata yang kulihat adalah Franz. Kau belum tidur, Lily? Sapa Franz. Aku pun membuka pintu lebih lebar dan tersenyum simpul pada Franz. Aku lihat dia memakai pakaian loreng yang merupakan seragam militer Angkatan Darat Amerika Serikat. Dari pakaiannya itu, dia seperti akan pergi atau justru mungkin baru pulang. Belum, Franz. Kau rupanya yang datang, jawabku. Dia sempat melirik ke belakangku, seperti memastikan sesuatu dari dalam unit apartemenku. Yang dia lihat tentu hanya kekosongan dan suasana sepi, karena memang tak ada siapa-siapa di dalam. Evan dan Ervin sudah tidur sejak pukul 9, sementara Elliot tak kunjung kembali. Namun, memang itulah yang sepertinya Franz ingin tahu, seolah tepat baginya begitu tahu ketidakberadaan suamiku yang sering adu sinis dengannya. Anak-anakmu sudah tidur. Kau sendirian? Tanya Franz. Iya, sudah. Aku sengaja mengetuk pelan-pelan karena khawatir mengganggu tengah malam begini. Tadinya tak akan kuketuk lagi kalau memang tidak ada jawaban karena mungkin kau sudah tidur. Syukurlah ternyata belum. Memangnya ada apa? Apa kau membutuhkan sesuatu?
Ada pengaturan jadwal untuk rencana berangkat bertugas ke wilayah lain minggu depan, jadi aku dipanggil dan harus bertemu dengan atasanku sekarang. Sebenarnya tadi siang aku sudah pergi, tapi pulang dulu untuk mengambil barang. Sekarang ibuku sudah tidur setelah sebelumnya agak demam. Jadi, besok pagi jika aku belum pulang, bisakah aku minta tolong padamu untuk memastikan ibuku baik-baik saja? Iya, tentu bisa, Franz, jawabku seraya menatap ke arah pintu unit apartemen Franz di sebelahku. Tapi ibumu sudah minum obat. Sudah, kok. Dia tidur setelah minum obat 2 jam yang lalu. Oh, syukurlah. Besok pagi aku akan mengetuk pintumu dan memastikan keadaan Nenek Berta baik-baik saja. Franz tersenyum. Dia memegang bahu kananku dan mengusap bahuku itu dengan lembut. Terima kasih banyak, Lily. Aku balas tersenyum. Belum sempat aku sedikit bergeser untuk menghindar agar Franz tidak terlalu lama menyentuh bahuku, tiba-tiba saja aku mendengar suara yang muncul dari area lift di ujung koridor. Hei! Aku langsung menoleh, lantas mendapati kemunculan Elliot yang melangkah di koridor dengan tangan kirinya yang terkubur di saku celana, sementara tangan kanannya memegang sebotol bir. Cara berjalannya memang tetap dengan suara langkah kaki yang tajam, tetapi kusadari dia berjalan sedikit lebih lambat dan agak lunglai. Setelah sampai di dekatku, Elliot menunjuk tangan Franz yang masih di bahuku, lalu berkata, "Singkirkan tanganmu kotormu itu, atau kau mau kupatahkan sekalian." Franz menurunkan tangannya dari bahuku. Dia pasti tidak terima mendengar ucapan pedas Elliot. Kupikir Franz cukup pandai menahan diri, sebab kulihat telapak tangan kanannya terkepal dan dia menatap kesal pada Elliot, tetapi dia tidak melakukan apa-apa selain berkata, "Berhati-hatilah kalau bicara." Dengan mata yang sangat sayu dan memerah, Elliot menatap Franz dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia menopang tangan kirinya di dinding dekat pintu untuk menunjukkan posisi berdirinya yang santai, lalu tersenyum miring dan berkata, "Kau bertugas di mana, Pak Tentara?" "Timur Tengah, ya. Iran, Irak, Afghanistan. Walaupun penyerangan di sana sudah berakhir, tapi selama ini sudah berapa banyak nyawa warga tak berdosa yang terbunuh di sana." Aku sadar kalau Elliot mabuk dan sekarang mulai meracau yang tidak-tidak. Maka dari itu, aku menarik lengannya untuk mendesak agar dia tidak bicara lagi. Namun, dia malah menepis pelan tanganku sambil berkata, "Apakah pajak yang semakin tinggi tiap tahun digunakan untuk anggaran ekspansi militer? Aku menghabiskan ribuan dolar untuk membayar pajak tiap tahun. Apakah itu hanya untuk memperbanyak senjata Amerika, sehingga dapat digunakan untuk melakukan kekejaman dengan membunuh orang-orang di Timur Tengah?" Wow. Aku mencubit perut Elliot dengan sangat keras, sehingga dia tidak melanjutkan kalimatnya dan merintih karena cubitanku. "Itu sakit," protes Elliot sambil memegangi perutnya. "Franz, aku minta maaf. Maafkan suamiku karena meracau begini. Dia mabuk, jadi mohon tidak usah menghiraukan perkataannya. Kau harus pergi sekarang, kan? Berhati-hatilah di jalan dan semoga semua urusanmu berjalan dengan lancar. Besok pagi aku pasti akan memeriksa Nenek Berta serta memastikan keadaannya," kataku pada Franz dengan penuh rasa bersalah. Dia pasti agak tersinggung melihat tingkah Elliot, tetapi beruntungnya dia tidak marah dan mungkin mengerti kalau Elliot memang dalam keadaan mabuk. Setelah sekali lagi meminta maaf pada Franz, aku memegang tangan Elliot dan menarik suamiku itu untuk masuk. Langkah Elliot agak sempoyongan dan lunglai, sehingga begitu tiba di dalam, aku harus merangkul pinggangnya agar dia tetap berjalan dengan benar. "Kenapa bisa-bisanya kau melanturkan hal seperti itu saat sedang mabuk?" tegurku. "Siapa yang mabuk? Aku tidak mabuk, baby." Helaan napas keluar dari mulutku. "Kau akan menimbulkan masalah serius jika Franz tidak terima mendengar sindiranmu tadi. Itu sangat sensitif. Hei, aku ini warga sipil. Aku berhak dan bebas memberi kritik. Lagi pula aku hanya bertanya saja."
Bukan salahku jika dia menganggap itu sebagai sindiran. Mengapa harus ada masalah? Kecuali negara ini anti kritik. Astaga, Elliot. Kau sungguh mabuk. Dalam jarak yang sedekat itu, aku dapat mencium betapa pekatnya aroma alkohol dari tubuh Elliot. Itu membuatku langsung menyadari kalau botol bir yang dia pegang bukanlah satu-satunya alkohol yang dia konsumsi. Bahkan dari aromanya yang tercium pun aku perkirakan dia juga mengonsumsi vodka. Entah bar atau tempat minum-minum di mana yang dia kunjungi. Aku melepaskan rangkulanku setelah Elliot beringsut duduk di sofa ruang tamu. Berapa banyak alkohol yang kau minum? Tanyaku sembari mengambil botol bir dari tangan Elliot dan meletakkan botol itu ke atas meja. Elliot menyandarkan punggungnya pada sandaran sofa, tetapi dia tak mengatakan apa-apa, hanya mengangkat tangan kanannya dan mengacungkan 5 jari. Entah apa maksudnya, benar-benar menjawab pertanyaanku dengan angka 5, atau justru hanya asal-asalan saja mengangkat tangan. Kau juga merokok lagi, ya? Elliot menatapku dengan kedua mata sayunya yang merah. Dia berkata, apa pedulimu aku merokok atau tidak? Aku peduli, Elliot. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Dia mengibaskan telapak tangan kanannya, merutuki ucapanku barusan. Omong kosong. Tidak ada yang mau peduli padaku, termasuk kau. Aku terdiam. Perkataannya membuatku semakin merasa bersalah atas apa yang terjadi di dapur sebelum dia pergi begitu saja setelah mendebatiku dengan semua kemarahannya, lalu kembali dalam kondisi mabuk begini. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud membuatmu marah, ujarku pelan. Dia meraih lengan kananku, lalu langsung menarikku dengan agak kencang. Hal tersebut membuatku kaget, aku pun juga langsung terhuyung ke arah Elliot dan jatuh terduduk di pahanya dengan posisi menyamping. Dia melingkarkan tangan kanannya di pinggangku, lalu menarikku untuk lebih merapat dengannya, sehingga jarak wajah kami jadi sangat dekat antara satu sama lain. Walaupun kedua mata Elliot agak merah karena terpengaruh oleh alkohol, tetapi dia tetap menatapku dengan sangat dalam. Bahkan tatapannya sekarang malah seperti menunjukkan kalau dia tak semabuk itu. Aku berada di kota ini hanya demi istri dan anak-anakku. Demi bersama kalian dan untuk menjemput kalian pulang bersamaku. Bukan untuk orang lain yang sudah kuanggap mati, kata Elliot dengan suara baritonnya yang pelan dan sedikit serak. Aku mengerti. Maafkan aku karena telah membuatmu marah. Tapi aku tidak bermaksud begitu. Elliot menggeleng pelan. Dia menatap bibirku selama beberapa saat, lalu beralih kembali pada mataku. Kau tidak mengerti apa-apa. Kau mungkin sama saja dengan mereka, ingin meninggalkanku juga. Tidak, Elliot. Dia tak menanggapi lagi. Jemari tangan kanannya menyentuh daguku saat aku mencoba untuk menunduk, seolah dia memberi keharusan agar aku tetap menatapnya. Kebungkaman adalah satu-satunya yang bisa kulakukan, aku hanya menatap Elliot dengan sendu. Sejenak setelah itu, dia mendekatkan wajah kami, lalu membuat bibir kami menyatu. Ketika ciuman Elliot semakin dalam dan seperti penuh tuntutan agar aku membalasnya, aku menggenggam erat bagian dari kemeja hitam yang Elliot pakai. Sebelum memejamkan mata dan membalas ciumannya, aku sempat mengernyit karena merasakan betapa pekatnya sensasi alkohol dari Elliot. Bukan berarti aku tak tahan pada alkohol. Sebelum memiliki Evan dan Ervin pun aku mengonsumsinya walaupun jarang. Aku mengernyit karena menduga-duga berapa banyak shot vodka yang dia habiskan sebelum sebotol bir yang dia bawa tadi. Kau mabuk. Kau harus istirahat sekarang, ujarku sembari menghentikan ciumanku, tetapi dia tidak mau berhenti. Tak lama dia tiba-tiba menghentikan aksinya. Dia menyentuh daguku dengan jemarinya, menatap tiap jengkal wajahku penuh ketajaman, persis tajamnya seperti saat berjam-jam yang lalu dia mencecarku di dapur dengan segala peringatan tegasnya yang membuatku sampai merunduk takut. Sedikit perbedaan yang ada hanyalah mata Elliot sangat berair saat ini. Entah karena pengaruh alkohol, atau justru karena dia sedang menahan air mata.
Ini membuatku tak henti menduga-duga. Apakah dia masih marah padaku? Setelah membuatku begini, apakah dia akan mendorongku agar menyingkir, lantas pergi ke ruangan lain untuk menghindariku lagi? Hanya dugaan-dugaan yang menjerumus pada kemungkinan negatif yang terus muncul. Selagi tatapan dalamnya itu masih tertuju padaku, hampir 3 kali aku terpegun karena khawatir dia masih marah. "Apa kau? Ada yang ingin kau katakan padaku?" tanyaku. Elliot tak menjawab. Saking tipisnya, aku tidak yakin kalau bibir Elliot benar-benar mengulas senyum saat ini. Bahkan matanya yang berair pun masih menjadi satu-satunya hal yang membuatku termenung, sehingga aku tak tahu alasan kuat apa yang membuatnya tersenyum usai mendengar pertanyaanku barusan. Aku pikir dia akan menyingkirkanku dari pangkuannya. Namun alih-alih begitu, justru dia kembali menyatukan bibir kami dalam ciuman yang sebelumnya terjeda. Ini mungkin agak tak terduga. Aku pikir pukul 5 pagi aku akan bangun duluan, karena semalam Elliot yang mabuk langsung ketiduran usai kami pindah ke kamar setelah sempat bercinta di ruang tamu. Namun ternyata, pagi ini aku terbangun sendirian di kasur dengan tertutup selimut. Kuyakin Elliot lah yang merapatkan selimut itu di tubuhku, karena semalam kami menggunakannya berdua untuk tidur. Dia sudah bangun duluan, tetapi entah di mana dia berada sekarang. Selagi aku masih tetap berbaring telentang di kasur dan terdiam sejenak untuk mengumpulkan kesadaranku, aku mendengar suara pintu yang terbuka. Sontak aku pun menoleh, lantas melihat kemunculan Elliot. Dia hanya memakai bawahan saja, sementara bagian atasnya masih telanjang dada, menampakkan tubuh atletisnya beserta tato yang menghiasi lengan kanannya. Dia menatapku sembari menutup pintu, lalu melangkah mendekat dan duduk di tepian kasur. "Kau dari mana?" tanyaku. "Kamar anak-anak. Mereka belum bangun." Aku bangkit dari baring sembari menahan selimut yang kupakai agar tetap menutupi bagian depan tubuhku. Setelah terduduk di atas kasur dengan posisi yang berdekatan dengan Elliot, aku menatapnya. "Kau mabuk semalam," kataku. "Aku tahu." "Well, kau sempat menyangkal kalau kau mabuk, padahal jelas-jelas kau memang mabuk. Kukira kau tak akan ingat apa yang terjadi semalam. Melihatmu pagi-pagi begini, mana mungkin aku tak ingat apa yang terjadi dan apa yang kulakukan padamu, baby." Aku mengulung bibirku dan menahan senyuman. Walaupun dia bicara dengan wajah yang serius, tetapi suara baritonnya yang rendah dan terdengar lembut, terutama saat menyebutku, baby, membuatku agak salah tingkah. Aku masih duduk di dekat Elliot sembari menahan selimut agar tetap menutupi bagian depan tubuhku. Kemudian, aku memberanikan diri untuk bertanya, "Apa kau masih marah padaku?" Wajah tampannya yang tajam itu membuatku tak mampu menerka apa yang dia pikirkan. Bahkan walaupun sekarang dia menatapku dengan tatapan yang teduh pun, aku merasa tak yakin apakah dia mengiyakan pertanyaanku bahwa dia masih marah atau tidak. Memang pada dasarnya aku selalu butuh mendengar dia bicara langsung, menggunakan mulut dan suaranya, sehingga aku bisa langsung memahami tanpa menduga-duga. Elliot mengarahkan tangannya ke wajahku, dia menyingkirkan beberapa helai rambut coklatku yang sedikit berantakan dan menutupi wajah karena baru bangun tidur, lantas menyelipkan helaian itu ke balik telinga. Saat tangannya turun untuk mengusap bahu kananku, dia sedikit mengerutkan kening memandangi bagian samping lengan kananku. Aku pun mengikuti arah pandang Elliot. Di lenganku itu, ada sedikit bekas memar kebiruan. Ukurannya memang tidak besar, tetapi warnanya yang mencolok karena kontras dengan warna kulit putihku, membuat Elliot dapat melihat dengan jelas. Sebenarnya, memar itu timbul karena Elliot yang mencengkeram lenganku dengan kuat saat kami berdebat di dapur kemarin. Kemungkinan memarnya jadi semakin terlihat karena semalam dia mabuk dan menarik lenganku itu lagi agar aku duduk di pangkuannya. Aku tidak mau membuat Elliot khawatir, jadi aku langsung menutupi lenganku tersebut dengan selimut. "Apa aku melukaimu, baby?"
Tanya Elliot sambil menatapku penuh kekhawatiran. Tidak, kok. Tidak perlu khawatir, jawabku sambil tersenyum lembut. Dia berdecak pelan, lalu sedikit menurunkan selimut yang kutahan untuk menutupi tubuh, sehingga dia bisa kembali melihat memar yang menghiasi lenganku. Kenapa kau tidak bilang padaku? Aku yang membuatmu seperti ini, kan? Ini bukan apa-apa, Elliot. Tidak sakit, kok. Elliot langsung menggenggam bagian memar tersebut, membuatku refleks meringis pelan. Aku tahu dia sengaja melakukannya untuk membuatku menggaku bahwa memar itu memang sakit. Tidak sakit apanya. Kau meringis begini, ini pasti sakit. Kata Elliot dengan tegas. Aku memilih untuk bergeming sejenak. Daripada persoalan lenganku, aku lebih termangu karena mendengar suaranya yang dilingkupi kepanikan. Aku tahu kau tidak sengaja. Tidak perlu khawatir. Ini pun hanya memar biasa, Elliot. Elliot menghela napas selagi masih memandangi lenganku. Aku tahu Elliot khawatir. Saking besarnya kekhawatiran itu, kentara jelas dia sungguh merasa bersalah. Padahal, ini bukan apa-apa dan aku juga tak menghiraukannya dari semalam sampai dia membahasnya beberapa menit yang lalu. Sejenak kemudian, Elliot memelukku. Dia mencium bahuku dan membelai rambutku yang tergerai. Aku tidak tahu kalau aku telah melukaimu. Maaf, baby. Aku sungguh tidak sengaja. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Mendengar orang sepertimu mau bilang, maaf, pun sudah cukup untukku, Elliot. Apalagi hanya karena persoalan kecil begini. Aku mengerti kau sangat marah padaku kemarin dan pasti tidak sengaja. Akulah yang harusnya minta maaf padamu. Walaupun kau seorang dokter, kita perlu ke rumah sakit sekarang agar kau diperiksa oleh dokter lain. Astaga. Dokter lain pun akan tertawa jika memeriksaku. Tapi kau terluka, baby. Percayalah, aku baik-baik saja. Belakangan ini kau memang suka sekali bersikap berlebihan. Elliot merenggangkan pelukannya. Aku sedikit menunduk saat dia melayangkan kecupan di dahiku. Hal ini membuatku semakin memahami bahwa meski suamiku sangat tegas, kaku, dan arogan, tetapi dia memang bukanlah pria yang suka main tangan. Dia bahkan sampai sebegitu paniknya hanya karena menyadari ada sedikit memar di lenganku karena ketidaksengajaan yang dia lakukan. Jadi, ini berarti kau tidak marah lagi padaku, kan? Tentang Lou. Aku tidak mau membahas apapun sekarang, potong Elliot. Aku bungkam dan sedikit mendonggak untuk menatap Elliot ketika dia langsung berdiri dari duduknya. Aku tahu dia tidak main-main mengatakan kalimat barusan. Tak perlu memperhitungkan keseriusan melalui tatapannya, suaranya yang jadi sangat tegas pun sudah cukup menjadi peringatan serius untukku agar mematuhi apa yang dia katakan. Hanya tersisa 2 minggu saja kita semua berada di sini. Setelah urusan pemindahan residenmu dari rumah sakit sudah selesai, kita langsung pulang ke New York, katanya. Aku tidak punya celah untuk berkutik. Ketika dia menekankan soal pulang ke New York, aku tahu kalau itu adalah penekanan darinya bahwa dia tidak akan mau menghiraukan soal saudara kembar dan ibu kandungnya yang tinggal di kota ini. Aku sungguh tidak bisa bicara apa-apa lagi dan hanya tertegun dengan mata berkaca-kaca, agak sedih melihat Elliot yang sekeras ini. Pandanganku terus tertuju pada Elliot saat dia melangkah menuju pintu sembari memakai kaos yang dia ambil dari lemari. Selama dia menetap di unit apartemenku ini bersamaku dan anak-anak, aku memang menaruh pakaian yang dia bawa di lemari agar tetap rapi. Kupikir Elliot akan langsung keluar dari kamar dan meninggalkanku, tetapi langkahnya terhenti setelah membuka pintu. Dia berbalik, lalu memasukkan kedua telapak tangannya ke saku celana sambil menatapku yang masih duduk di atas kasur. Kenapa kau masih duduk di situ? Bukankah seharusnya kau mandi setelah semalam? Tanya Elliot. Aku tersenyum mendengar pertanyaannya itu. Ya, aku akan mandi sekarang. Mau kumandikan sekalian. Mumpung Evan dan Ervin belum bangun. Jika kau ikut ke kamar mandi dan memandikanku,
Itu akan sangat lama karena kau pasti melakukan yang tidak-tidak, jawabku sambil tertawa. Memang itu tujuannya, baby. Elliot tersenyum miring, menatapku penuh arti. Aku harus buru-buru. Setelah mandi, aku ingin ke unit Nenek Berta di sebelah. Kening Elliot berkerut. Untuk apa ke sana? Kau mau bertemu tentara itu? Tidak, Elliot. Semalam Franz minta tolong untuk memeriksa keadaan Nenek Berta yang sempat demam, karena mungkin Franz belum pulang dan masih ada urusan. Hanya untuk memastikan Nenek Berta baik-baik saja, kok. Elliot terlihat sangat tidak suka. Namun, dia tidak protes lagi karena mungkin bisa memahami bahwa keperluanku hanya menyangkut ibunya Franz yang memang butuh bantuan. Tak berselang lama, alat monitor suara bayi yang ada di meja dekat pintu tiba-tiba berbunyi dan memperdengarkan suara tangisan Ervin. Biar aku saja, kata Elliot seraya berbalik dan keluar dari kamar. Aku pun turun dari kasur, lalu mengambil pakaianku dan memakainya sebelum menyusul Elliot ke kamar anak-anak. Baru saja aku selesai membalut tubuhku dengan pakaian dan keluar dari kamar, terdengar suara ponselku yang berdenting singkat, menandakan adanya pesan masuk. Benda itu masih tergeletak di atas meja ruang tamu. Aku mengambilnya, lalu membuka pesan masuk yang berasal dari nomor tak dikenal. Aku tercenung ketika menyadari bahwa pesan itu berasal dari Louis. Dia mengetahui nomorku dan mengirim pesan pribadi seperti ini, pasti karena tempo hari aku menelepon nomor studio seninya. Pandanganku sempat tertuju ke pintu kamar anak-anak. Setelah memastikan Elliot masih berada di dalam sana, aku kembali menatap layar ponselku dan membaca pesan dari Louis. Louis, Dok, ini aku. Ibuku drop dan masuk rumah sakit semalam. Bolehkah aku minta bantuanmu agar aku bisa bicara dengan Elliot hari ini?